Pemirsa, kita masih dalam diskusi ALC. KPK sekali tepuk banyak nyawa. Tapi sebelum diskusi saya lanjutkan, saya mengundang menteri yang paling banyak disebut tadi untuk hadir di ruangan ini, Menteri Kelautan Susi Pujiastuti. Untuk melanjutkan diskusi kita, saya ingin mendengar pendapat. Kita mengundang gubernur DKI sebelumnya, tapi di Jerman sana jadi susah juga. Jadi terpaksa wakilnya kita undang, Pak Prianto. Apa pendapatnya atas perkembangan ini yang konon ketika zamannya Pak Gubernur dan Pak Wagub, Pak Gubernur Poke dan Pak Wagub, sebenarnya izinnya udah keluar. Benarkah ini? Baik Pak. Selamat malam. Untuk Pak Karni, terima kasih saya diundang. Untuk diketahui teman-teman, Pak Karni itu 20 tahun yang lalu saya yang melayani. Saya itu Letkol Kaspri Pangdam Jaya. Kaspri, Kepala Staf Pribadi Pangdam Jaya. Beliau dulu itu wartawan ada 7 orang ya Pak ya. Pak Karni, Pak Agus Parengkuan, Pak Parni Hadi itu. Itu kalau Pangdam ngajak makan saya yang nunggu sepatunya Pak Karni itu karena ditatami gitu loh. Ditatami restoran Jepang gitu loh. Jadi terima kasih. Tapi dengan demikian malam ini kami nanti belakangan jenderal itu beliau Pak. Untuk itu kami mohon nanti waktu lah ya Pak, waktu. Judul ini saya tadi kemarin dengan teman TV One. Antik judul ini Pak, antik. Bagus, menarik. KPK sekali tepuk banyak nyawa. Itu sama dengan waktu saya kecil membaca komik, sekali tepuk 7 nyawa. Itu cerita kayak Don Quixote itu pembual aja. Ternyata dia setelah ngomong kok bisa 7 nyawa, ternyata dia di warung, ada pisang goreng, dirubung lalat, ditepuk 7 lalat yang mati. Nah gitu loh ceritanya. Terus saya di sini akan memberikan apresiasi kepada KPK. Karena pada waktu kami menghadap Pak Agus dan Pak Laude, bahwa KPK ke depan itu akan menangkap suatu kasus korupsi yang memiliki kualitas besar. Dan itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, gitulah ya. Sehingga bisa menghantam yang kondisi saat sekarang orang tahu bahwa negeri saat ini sedang ada kekuatan besar, korporasi yang mengancam kedaulatan kita. Bagus Pak, setuju. Malam ini dari judul KPK sekali tepuk banyak nyawa, maka saya pakai judul sekali datang saya di ILC banyak hal yang ingin kami infokan kepada masyarakat. Nah, okay. Banyak hal. 1. Bertepatan dengan Pak Karni tanya, siapakah Suni itu? Nah, siapakah Suni itu? Sebenarnya saya menyiapkan dokumen, tapi ternyata nggak bisa ditayangkan. Gini ceritanya, sekitar medio Juli 2013, saya bilang kepada Suni, telepon, Suni, mari kita makan siang. Ya. Mohon maaf, saya ke belakang dulu. Terus terang saya itu pendukungnya Pak Jokowi sama Ahok pada waktu Pilkada 2012. Beberapa kali datang ke rumah saya. Terakhir Pak Jokowi makan di rumah saya menjelang debat dengan Pak Fokel. Jadi kalau toh saya mengkritisi keras saat sekarang itu bukan karena saya benci, tetapi ada sesuatu yang berlawanan dengan kehendak waktu saya mendukung itu, yaitu pemberantasan korupsi. Nah, saya lanjutkan, sehingga saya kenal, sekitar setahun saya kenal baik sama beliau. Suni, mari kita makan.
Terus Suni saya kasih tahu, ini kamu baca Suni. Ini ada berita acara serah terima. Kewajiban pengembang Agung Podomoro ke pemerintah DKI. Juni 2007, ditandatangani Bang Yos sama Trihatma Kusuma. Trihatma Haliman. Menyerahkan kewajiban 26 hektar senilai 737 miliar tahun 2007. Itu berita acara serah terimanya. Yang kita kenal nantinya dengan kasus Taman BMW. Bapak Saud, sudah saya sampaikan, dokumen itu sudah saya serahkan kepada Bapak Laude Muhammad Syarif. Karena saya mendengar itu ternyata tidak masuk di dalam serah terima kasus lama, pejabat lama kepada yang baru. Tapi memang itu kasus sudah ada di bidang penindakan. Saya lanjutkan Pak. Suni kamu baca, ya Pak. Sekarang kamu lihat lampirannya, ini lampirannya. Bahwa ada surat pelepasan hak dari 5 penggarap kepada Agung Podomoro. Ya Pak, kamu baca? Baca. Kamu jumlah ini berapa? 12 hektar Pak. 12 hektar. Padahal yang diserah, menurut berita acara serah terima menyerahkan kewajiban 26 hektar. Tapi cuma 12 hektar. Ada dokumennya Pak. Oke, sekarang kamu lihat letaknya. Letaknya di mana? Ada 5 itu 4 di Kelurahan Sunter, 1 memang di Papango Pak. Tapi 1 di Kelurahan Papango juga aneh Pak. Yang tanda tangan, yang mengesahkan Lurah Sunter. Nah, dengan demikian kalau Podomoro menyerahkan kewajiban ke DKI nunjuk Taman BMW yang ada di Kelurahan Papango adalah salah. Keliru tempat. Jadi sudah ada 2 keliruan. Dari sisi luas, menyerahkan 26 hektar, tapi cuma 12 hektar. Administrasinya. Letaknya mencar-mencar di Kelurahan Sunter, tapi nunjuk lapangan yang bagus, Taman BMW yang ada di Papango. Kita buka lagi, Suni, kamu lihat ini, tanda tangannya. Ini tanda tangan SPH, ini KTP, ini paspor dari Pelosasa, sama enggak? Enggak Pak. Tanpa laboratorium forensiknya saja, tanda tangan itu patut kita duga palsu. Ada 3 macam. Oke Suni, laporkan bapakmu bahwa Pemprov DKI ditipu oleh pengembang dalam menyerahkan kewajiban. Saya katakan gitu. Akhirnya seminggu kemudian dia telepon, Pak Ahok pengen ketemu Bapak masa BMW. Bagus, ayo kita ketemuan. Ketemuan Pak. Pak Ahok, Suni, dan berteman gitu, saya kasih tahu. Semua data diambil, ngerti gitu. Setelah diterangkan ngerti kasusnya. Tapi Bapak tahu, seminggu kemudian lah kira-kira gitu, di media dikatakan Taman BMW tidak ada korupsi, itu oleh Pak Ahok. Waktu beliau wagub. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, nanti ada Pak Saud, udah saya serahkan Pak Syarif. Kalau itu nanti mau digabung kaitan ngusut-ngusut ini, wah cakep Pak, cakep. Cakep. Wong saya itu berani kok, kemarin di iNews TV, siapa yang berani mempertemukan saya taruhan 1 miliar? Saya, Pak Trihatma, Pak Ahok. Mau ditambah kepala BPN boleh? Jakarta Utara, ya. Juga kanwilnya boleh, sekda boleh. Saya ajak taruhan Pak, kalau dokumen itu berbicara seperti itu. Jadi cakep Pak itu, cakep. Kesimpulannya Pak, siapakah Suni itu? Suni ya memang seperti di media, dia ada staf khusus. Ya. Dia bukan PNS, Karena setelah saya ngomong untuk meyakinkan dia baca, ya, dia bisa mempengaruhi Pak Ahok ketemu saya, ya, dan bisa berkomunikasi dengan Podomoro yang kesimpulannya mengatakan nggak benar itu dia omongin Prianto, nah, gitu. Jadi ada korelasi, ada hubungan yang erat antara Suni, Pak Ahok, dan Podomoro. Ada lagi kesimpulan saya lagi. Dari kasus ini saya katakan, ya, kalau dari hukum katanya tuduhan. Tuduhan, saya nggak berani nuduh.
ada dugaan pembiaran terhadap kasus korupsi kerugian negara. Karena kewajiban pengembang yang diserahkan pada Pemprov DKI adalah tidak benar. Dan bukan hanya pembiaran, ternyata ada keikutsertaan secara tidak langsung. Karena Taman BMW ini, era Pak Ahok ini disertifikatkan dan keluar 2 sertifikat. Yang dasar alasannya itu aneh. Aneh. Zaman Bang Yos, Pak Foke itu adalah tanah ini dari kewajiban pengembang, tapi pada waktu sertifikasi dikatakan dari hasil konsinyasi. Aneh deh. Maka saya berani taruhan, Pak. Kalau Bapak bisa memfasilitasi, senang. Itu masalah satu, Pak. Info yang kedua, mengapa ada kasus suap menyuap? Nah, ada ini. Sebab gini, tadi udah disampaikan, memang dengan adanya reklamasi ini, eksekutif mengirim 2 raperda. Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kalau nggak salah gitu ya. Sama revisi Perda nomor 8 tahun 95, kalau nggak salah, Perda, yang mengatur masalah reklamasi. Betul, tapi yang bicara bahwa untuk mereklamasi itu perlu payung hukum seperti itu. Jadi memang telek, bagaimana payung hukumnya belum jadi, sudah ada izin dan dilaksanakan. Keliru lagi. Nah, dalam kaitan ini, maka sesungguhnya saya juga heran, ada teman-teman dari kelompok yang suka gitu, suka Pak Ahok lah, teman Pak Ahok. Lah, DPRD memeras, lu siapa sih meras? Raperda itu menurut saya, kan Bapak minta pendapat saya, itu kepentingannya pengembang. Satu, pengembang sudah mengerjakan, dia pengen segera payung hukum, Pak. Cepat-cepat. Biasa, kalau kita pengen cepat-cepat di antrian mana kan harus pakai duit. Jadi kan nggak meres dong. Saya yang pengen cepat-cepat itu pengembang. Kedua, karena juga sudah mencuat, ternyata pemberian izin ini adalah bukan kewenangan gubernur. Nanti Ibu Susi, Bu Menteri atau itu mengatakan bahwa ada aturan. Karena Jakarta ini disebut kawasan strategis nasional, maka walaupun sudah ada di RT RW masalah reklamasi ini, tidak bisa serta-merta, ya, tidak bisa serta-merta memberikan izin. Itu kewenangannya adalah di Kementerian Kelautan. Jadi untuk mengejar itu, ya jelas tidak memeraslah DPRD itu. Jangan pakai kata-kata itulah. Ya, yang pas menurut saya itu kepentingan pengembang. Ya, dari pengen cepat-cepat, terus ada itu, terus ada lagi yang mencuat, kaitan 15%. 15% itu demikian, ingin saya sampaikan. Ketika saya wagub, reklamasi Ancol Barat yang jadi masalah, saya kira baru berapa bulan, ini keliru, saya katakan. Ancol harus bayar menurut aturan. Maka saya waktu itu pernah dipanggil KPK, Pak, tapi untuk tindakan pencegahan. Tapi saya punya nota dinas ke gubernur, bahwa keputusan rapat yang saya pimpin, Ancol harus bayar. Ya. Dulu bayarnya duit, Pak. Tapi saya pesan sama teman-teman staf, hati-hati sama reklamasi. Kita rugi kalau cuma minta duit, persenan duit. Kita harus minta tanah hasil reklamasi itu. Nah, Bapak akan tahu, saya mengundurkan diri dan sebenarnya nggak harmonis, administrasi itu nggak pernah masuk ke saya, ya, sampai dengan tanda tangan. Tapi saya wanti-wanti pada staf. Sehingga di dalam perda itu ada perbaikan, ya. Ada kewajiban 5% ujud tanah dan 15% untuk kewajiban pengembang membangun infrastruktur, sebagaimana yang disampaikan Pak Ahok kalau nggak salah di TV itu. Bagi saya, ngapain mesti minta uang untuk membuat rumah pompa, rumah susun dan sebagainya. Itu dengan APBD 70 triliun, itu kita mampu. Jadi untuk teman-teman DPRD kalau bisa, ini kan belum ketok ya, kalau bisa nggak usah 15%, mintalah tanah dari 5% itu terlalu kecil. Ada hitung-hitungan bisnis plan-nya. Ya, ada itu. Jadi karena ada kepentingan pengembang itulah, ya, di mana
keputusan ada juga di DPR nanti terjadi suap menyuap. Itu nomor 2 yang bisa saya sampaikan kepada forum ini tentang mengapa terjadi suap menyuap. Ketiga, lah kan saya udah bilang, sekali daerah saya banyak info. Sesuai judul kan Pak ya, KPK sekali tepuk banyak nyawa. Ketiga menyoal izin yang dikeluarkan oleh gubernur. Reklamasi itu sebenarnya ada 3 macam izin. 1 izin prinsip. Izin prinsip itu ibaratnya saya setujui PTA untuk reklamasi di sini, pulau ini. Dengan syarat, 1, harus sudah ada AMDAL-nya, udah ada bisnis plan-nya, udah ada UDGR-nya, udah ada izin pembuatan prasarana reklamasi, sudah ada persetujuan untuk penambangan pasir, banyak sekali. Itu baru keluar izin pelaksanaan reklamasi Pak. Aku mau taruhan, izin yang dikeluarkan dan mereka bergerak di sudah reklamasi, apakah sudah memenuhi syarat-syarat dari izin prinsip menuju ke izin pelaksanaan. Sebab apa? Logikanya gini, sebenarnya kalau reklamasi itu memiliki dampak negatif, AMDAL itu sebagaimana disampaikan teman dari nelayan itu dan yang di meja sana, sebelum nguruk itu dari AMDAL itu bisa dibaca, karena diuruk maka dampak negatifnya 1, 2, 3, untuk ngatasinya ABC. Mestinya membuat ABC ini dulu sebelum nguruk. Itu logikanya. Jadi sesungguhnya kalau mau berniat reklamasi, terus akan membaiki pantai utara dan sebagainya, itu laksanakan aja dulu. Dan itu kewajiban pengembang, karena itu dampak dari reklamasi. Jadi dari pemberian izin pun menurut saya kalau disampaikan teman-teman itu, ya untuk sementara bisa dihentikan dulu lah, ditata dulu gitu loh. Dihentikan gitu loh. Karena belum ada payung hukumnya. Baik, Bapak udah cukup banyak. Ya, masih ada 2 ini, ntar ya. Giliran. Oke. Sekarang ke Ketua Basuki Cahaya Purnama Mania, Immanuel Ebezener. Silakan. Terima kasih untuk Bang Karni ya. Salut juga buat KPK yang hari ini membuat masyarakat DKI itu sebenarnya tidak terkejut kita. Tidak terkejut dengan penangkapan itu. Karena memang kita lihat hampir berapa persen itu praktek korupsi itu memang melalui kalau nggak birokrasi ya anggota dewan. Dan hampir mayoritas kita lihat ini semua di mana-mana di daerah penangkapan yang dilakukan KPK. Seharusnya kita bisa menjadi koreksi ke depan ini bahwa ya persoalan Ahok, lantas kemudian persoalan reklamasi menguntung atau tidak, kita dulu pernah mengadvokasi yang namanya nelayan. Gitu. Dan saya melihat nelayan-nelayan yang kita advokasi tidak punya keberatan untuk yang namanya direklamasi. Gitu loh. Tidak keberatannya apa? Karena baru sejarahnya gubernur yang berpihak terhadap warganya, ya Ahok ini. Mungkin kawan-kawan boleh bisa beda pandangan dengan saya. Tapi faktanya hari ini kita dan kawan-kawan saya itu melakukan pendampingan terhadap namanya nelayan. Memang pertanyaannya tadi persis kayak kawan-kawan saya yang tadi mengadvokasi nelayan juga. Menguntungkan atau tidak? Merugikan atau tidak? Gitu loh. Tapi saya tidak mau terjebak dengan logika dukung-mendukung gitu loh. Karena biar gimana pun ada beberapa daerah yang kita dampingin juga kayak kasus Bali. Dulu ketika ini bukan ini memang di Tanjung Benoa juga. Itu tol. Kawan-kawan saya yang NGO semua melakukan penolakan terhadap reklamasi jalan tol itu saat itu. Hari ini juga mereka menikmati jalan tol itu kok. Gitu loh. Artinya ya tinggal kita lihat untung ruginya. Nah yang menolak ini siapa sih sebetulnya gitu loh. Tapi saya sekali lagi tekankan bahwa kita yang di Batman ini Basuki Cahayapurnama Mania, apapun yang dilakukan Ahok selama tidak berpihak sama rakyat,
kami juga akan melakukan perlawanan. Dan kita lihat batas-batas toleransi masyarakat DKI terhadap Ahok cukup luar biasa kok. Menerima, nggak ada yang menolak. Yang menolak hari ini mereka yang tidak punya kemampuan gagasan dan program untuk melakukan Ahok, itu doang. Nggak lebih dari itu saya lihatnya. Ada nggak hari ini calon yang bisa mengungguli kinerja dan programnya Ahok? Belum ada. Semua masih punya keraguan. Kita lihat ada beberapa kandidat-kandidat yang hari ini ingin menyalonkan lewat partai A, B, C, D, F, G. Menyalon di sini saya yakin ditolak dia. Saya nyalon di sini yang mentalnya artis juga ditolak. Itu loh. Ya artinya saya melihatnya ke depan ini, ya harus ada orang yang model kayak Ahok yang bisa ngelawan Ahok. Yang bisa menghentikan Ahok cuma ada 3. Kalau nggak Tuhan, orang tuanya dan keluarganya atau Jokowi. Nggak ada lagi bos. Tuh. Jadi ya saya sih ngeliatnya sederhana aja. Ini memang momentum kita untuk membuka lagi bahwa ya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Gitu loh. Lalu lucu juga ketika orang yang ditangkap seakan-akan Ahok terlibat. Seakan-akan wah Ahok nih pokoknya harus kita hajar. Saya pernah juga diskusi dengan kawan saya baru kemarin. Dengan bangganya dia bilang Ahok pasti terlibat. Dan terlibat dari mana? Kok orang ini bisa langsung ngambil kesimpulan bahwa Ahok terlibat. Gitu loh, ini gini loh. Yang ketangkap itu Sanusi, bukan Ahok. Kenapa kalian Ahok yang iniin? Sedangkan Sanusi 2 hari sebelum ketangkap itu mendeklarasikan dirinya anti korupsi dengan pakai baju oranye. 2 harinya ketangkap KPK, kan lucu. Akhirnya tersebar namanya meme atau meme yang namanya Sanusi. Santun namun korupsi. Itu. Ya ini fenomena yang lucu gitu loh. Seorang yang mendeklarasikan dirinya anti korupsi ditangkap 2 harinya dengan KPK dengan baju yang oranye. Jadi emang dia sudah memberanikan diri untuk ditangkap sebetulnya. Tapi kita senang lah, ada orang ditangkap 2 hari kemudian sebelum dia deklarasi gitu loh. Ya salut lah kita sama KPK. Dan sekali lagi Basuki Cahayapurnama atau Batman sangat mendukung apa yang dilakukan KPK. Kita tangkap semua nih yang terlibat. Kita tangkap. Kalaupun Ahok terlibat, kita tangkap juga Ahoknya. Karena kita harus juga membudayakan tidak pernah mengkultuskan seseorang. Ada jawaban. Ahok bukan Tuhan buat kita. Ada jawaban terhadap Pak Pri tadi enggak? Gimana? Banyak sekali kata Pak Pri tadi yang dilanggar oleh Ahok. Yang dilanggar? Iya. Menurut Pak, pelanggaran yang menurut kacamata elit dengan rakyat kan beda Pak. Kalau elit mungkin menganggap itu sebuah pelanggaran. Tapi ada toleransi rakyat hari ini. Tidak tuh. Ini. Artinya jangan juga persepsi yang kita jadikan itu menjadi bahan. Seakan-akan representatif masyarakat DKI ini menolak kebijakan Ahok. Hari ini Pak Ahok ini menjadi fenomena yang luar biasa. Masyarakat itu nyaman. Tidak ada yang namanya penolakan yang masif gitu loh. Ini kan persoalannya karena ada momentum pilkada, orang mencari-cari supaya Ahok ini popularitasnya jatuh, dijadikan momentum penangkapan Sanusi, padahal Sanusi juga anti Ahok. Jadi ya kita lucu aja ngelihatnya. Gitu. Jadi ada argumen tadi bahwa kebijakan untuk memberikan izin 17 pulau ini hanya menguntungkan orang kaya. Jadi Ahok hanya menguntungkan orang kaya. Menguntungkan orang kaya di mana ya? Pak, ada 15% yang dituntut Ahok. Podomoro ini kan punya utang 20% terhadap Pemda DKI. Fasum fasos. Lantas kemudian yang 15% ini kan itu di breakdown oleh kawan-kawan dewan agar menjadi 5%. Nah titik persoalannya kan sebenarnya di situ. Ketangkaplah Sanusi sama KPK. Gitu loh. Seakan-akan Ahok gitu loh. Ahok mintanya 15%. Lantas kemudian dewan itu nge-breakdown di lobby untuk supaya jadi 5%. Kenapa harus Ahok yang salah? 15% itu berkaitan ada beberapa ya. Itu termasuk pompa, fasum fasos, kemudian rusun untuk supir pembantu yang ada di situ. Nah kita kan seakan-akan menganggap wah itu semua orang kaya di situ. Enggak juga Pak. Makanya baca baik-baik itu. Itu loh. Ini Pak Karni. Ini. Enggak, dia dulu.
Ini, enggak tadi kan tandingkan ke saya. Dia dulu. Oke. Ini Batman. Ini Pak, kalau bisa memfasilitasi dalam kasus Taman BMW yang Pak Ahok bilang nggak ada korupsi atau kerugian negara, saya, Pak Triatma, Pak Ahok, ya, Kepala Kanwil BPN Jakarta Utara, adu data 1 miliar masing-masing. Nanti kalau menang boleh ambil, tapi kalau aku yang menang, ya kalau aku yang menang, enggak saya aja, tetap saya. Enggak nanti saya gunakan macam-macam gitu. Benar Pak, fasilitasi. Sebab apa? Terus terang ini sudah ada di KPK, cuma kita kan tahu sistemnya itu. Kalau saya bilang taruhan, itu bukan karena saya penjudi, bukan. Ini ada suatu action ketika hukum konstitusional, konstitusi konvensional buntu transaksional. Iya. Ya, kalau mau. Kedua, yang tadi Bapak katakan, kalau itu kaitannya itu tadi. Saya sedih, mengapa udah jelas ada kerugian negara, bilang memberikan kewajiban tapi bodong. Gitu loh, Pak Ahok ini. Ya. Cobalah fasilitasi. Dan nanti yurinya bisa diambil dari Polda, Direktur Serse Kriminal Umum itu. Boleh? Boleh, juri. Pak Prianto, gini Pak. Enggak, sebentar. Ngerti mengapa itu saya ambil juri? Ya. Karena ketika Pak Ahok minta tanggal 7 Oktober yang lalu untuk eksekusi Taman BMW, saya nulis di media, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya jangan membebek gubernur. Akhirnya saya dipanggil ke Polda sana. Saya sampaikan, ini loh. Akhirnya apa? Waduh Pak. Akhirnya enggak jadi, karena enggak ada bantuan polisi. Karena tahu tanah itu tanah haram. Bermasalah, gitu loh. Ya, bermasalah. Jadi saya dulu itu pendukung loh, gitu loh. Dan masih dukung Pak? Masih dukung nggak sekarang? Lah, ya sudah enggak lah, uang saya bilang ini korupsi enggak ditangkap Pak gimana? Kan berseberangan, gimana? Nah, enggak, kalau sekarang kalau Podomoro kan Pak Arisman, lagi sih udah ditangkap. Nah, kalau yang tanda tangan BMW itu Pak Trihatmanya. Jadi kalau bisa, ya kalau Sekda dan lain sebagainya itu mau diturunin angkanya juga boleh juga. Karena itu membela benar katanya gitu. Rakyat Indonesia itu enggak suka sama korupsi. Kerugian negara itu enggak suka. Iya. Iya kan? Nah ini saya tantang gitu. Jadi kalau kaitannya disebut rakyat banyak yang mendukung Pak Ahok dan sebagainya, orang juga udah tahu itu adalah persepsi yang dibangun oleh media. Persepsi yang dibangun oleh media. Ya. Ada kekuatan tertentu. Dan teman media itu pernah ngomong langsung sama saya, Pak gimana saya kalau mau kritisi, pendapatan iklan saya turun. Itu benar. Iya. Jadi saya amati itu ketika pamer 1 tahun kepemimpinan Pak Ahok. Pekerjaannya kementerian aja dicantumkan sebagai pekerjaannya Pak Ahok di situ. Nah, ada gitu loh. Jadi itu persepsi yang dibangun media sehingga meninabobokkan rakyat. Pak Pri, udah kebanyakan Pak Pri. Nah, cukup kan? Monggo. Saya ingin agak mundur ke belakang, Bang Kardi. Ya, ini, Tapi jangan panjang-panjang. ya, Anda Bung Nurhanis langsung tersenyum dia karena ini menurut saya bagus lah. Tapi saya ingin mundur ke belakang sedikit. Pada saat Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Ahok dan pada masa itu sekitar tahun 2012 ya waktu itu, beliau melakukan konsultasi dengan Komisi 4 DPR RI dan setelah konsultasi dan DPR Komisi 4 DPR RI itu keluarannya adalah salah satu yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa beliau akan tidak melanjutkan izin reklamasi Pulau G. Itu jelas, kita bisa lacak sama-sama itu. Dan salah satu argumentasinya adalah bahwa beliau tidak berkeinginan ya ada dampak-dampak yang tidak terkendali. Ya, saya kira ini satu gagasan yang cukup baik. Nah, dalam perjalanannya ketika Pak Ahok menjadi PLT Gubernur DKI, ternyata momentum itu juga digunakan untuk memperpanjang izin prinsip
Ya, sekali lagi saya katakan izin prinsip. Nah, baru di akhir tahun 2014 Pak Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan. Apa yang saya ingin simpulkan dari proses pendek itu? Ya, Pak Ahok itu punya momentum, punya waktu yang cukup untuk mengatakan melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ya, jadi bukanlah warisan dari pemerintahan sebelumnya yang seolah-olah itu tidak bisa ditolak. Tidak begitu situasinya. Ya, dalam peraturan perundangan. Yang kedua yang saya ingin sampaikan juga, logika yang paling baik untuk membaca reklamasi ini adalah kita harus punya dulu tata ruangnya, zonasi wilayah pesisirnya. Di dalam zonasi wilayah pesisir inilah kita berbicara tentang di mana tempat nelayan kita hidup layak. Di mana tempat laut kita yang dikonservasi. Di mana tempat fishing ground tempat kita. Di mana alur-alur pelayaran kita. Dan kalau memang pun rakyat DKI Jakarta setuju ada reklamasi, nah disitulah kita sepakati di mana tempat itu. Nah yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya. Ya, reklamasinya sudah ada, pulaunya sudah terbangun, bahkan sudah banyak atau bahkan saya ingin menggunakan tanda petik sebagian warga yang tertipu ya dengan harga yang dijual belikan itu ya. Ternyata hanya digunakan ya perda tadi itu datang belakangan untuk melegitimasi si reklamasinya. Ya si pulau-pulau itu. Ini yang ajaib. Jadi menurut saya ini bukan persoalan, jangan juga disimplifikasi forum ini seolah-olah antara pendukung Ahok dan tidak pendukung Ahok. Menurut saya menjadi tidak bermoral kita dalam forum yang baik ini begitu. Jadi saya ingin mengatakan terakhir Bang Kardi bahwa sekali lagi esensi dari yang pertemuan kita hari ini tentunya yang paripurna ini adalah ingin memanusiakan manusia. Ya, jadi demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam kita itu harus dimulai dengan benar nggak rakyatnya mau ada reklamasi di situ dan faktanya tidak. Saya ingin mengundang di sini ada nelayan Teluk Jakarta. Ya, tolong berdiri Bapak-bapak. Ya, ada lagi yang lain di luar ya. Silakan berdiri. Ya. Jadi ada lagi yang di luar. Jadi kalau dikatakan mendukung reklamasi menurut saya salah besar itu. Ya, tidak benar itu. Ya, kalau ada dikatakan nelayan Teluk Jakarta itu mendukung reklamasi tidak benar. Baik, karena nelayan sejahtera itu udah jelas, bersih. udah jelas. Saya kira itu. Ada punya jawaban? Persoalan jawaban selalu ada Bang Karni. Persoalannya hari ini bukan lagi kita terjebak dengan yang kayak kawan kita itu dukung-mendukung. Ini persoalan kesejahteraan. Ini persoalan bagaimana memanusiakan manusia. Itu yang paling penting. Kalau seandainya kawan-kawan bicara tentang persoalan, itu persoalan teknis bos. Gitu loh. Substansinya masyarakat di sana yang akan direklamasi sejahtera atau tidak ketika pasca direklamasi, itu yang paling penting. Nah misal kayak Pak Prianto, model-model janji Pak Prianto ini kan model-model elit ya. Elit yang selalu menjanjikan nanti kalau seandainya Jokowi menang, saya akan jalan kaki tuh dari Jakarta ke Solo. Kemudian ada yang pengen loncat dari mana. Saya rasa rakyat sudah gak percaya dengan hal itu. Nah hari ini yang konkret bagaimana caranya mendorong Ahok untuk tetap komit dengan cita-cita yang kita bangun itu aja sih. Itu loh. Setuju. Kita punya gambaran hari ini sistem yang dibangun Ahok itu luar biasa lah. Kalau kita pengen menjadi bangsa yang maju, negara yang maju, ayo kita berpikir tentang gagasan, adu program. Itu lebih terhormat daripada kita coba mencari kesalahan orang, persoalan-persoalan teknis yang bukan persoalan substansi. Itu baik. aja sih. Anda tadi mengatakan yang jadi perdebatan itu kompensasi lahan antara 5% dan 15%. Ahok maunya 15%. Sementara banyak DPRD yang mau 5% aja untuk DKI. Jadi kan rugi itu rakyat, pemerintah daerah. Tapi ada pada melihat keputusan Gubernur Ibu Kota pada 2014, 2238. Ini gubernur menandatangani dan gubernurnya Pak Basuki T. Purnama. Di sini dia cuma minta 5%. Tapi itu kan sudah disanggah Pak. Pak Karni itu sudah disanggah. Maksudnya itu apa? sudah disanggah. Sanggahnya gimana? Itu disanggahnya karena Pak Ahok, Pak Gubernur melihat ini sangat merugikan. Itu sangat merugikan sekali jadi pemerintah sekarang DKI. mau Kemudian dia itu kan sudah diralat, ini harus 15% gitu loh. Baik, Nah itu kan perdebatannya antara 5% sampai 15% gitu loh. baik. Korupsi dan kemunafikan harusnya tidak terjadi dan tidak menjadi produk demokrasi yang tidak terelakkan.
Tapi hari ini kita meragukannya. Mahatma Gandhi. Kita rehat sejenak.